Selamat datang di Rumbia, Rumah Biologi Indonesia. Rumah di mana kita belajar biologi bersama-sama. Pada episode kali ini, Rumah Biologi Indonesia akan mengajak kawan-kawan semua untuk membahas terkait mutasi DNA. Sebelum membahas terkait mutasi DNA, tim Rumah Biologi Indonesia akan mengajak kawan-kawan untuk melihat asosiasi berikut. Ketika kita punya sebuah kata yang terbentuk dari 3 huruf, I, B, dan U, kita baca dengan ibu. Kata ini punya sebuah makna, dan saya yakin kawan-kawan sudah paham apa maknanya. Lalu bagaimana ketika ada perubahan di kata ini? Ada penambahan huruf di situ, ada pengurangan huruf, atau ada perubahan huruf penyusunnya. Sehingga kata yang awalnya tadi terdiri dari I, B, dan U menjadi 4 kata dengan komposisi yang berbeda. Asosiasi ini akan mengawali pembahasan kita tentang mutasi DNA. Apa kaitan asosiasi tadi dengan mutasi DNA? Mutasi DNA adalah perubahan susunan nukleotida yang terjadi pada utas DNA. Jika kita asosiasikan dengan perubahan pada kata tadi, bisa jadi perubahan pada susunan nukleotida di DNA mengubah makna DNA itu. Kita lanjutkan dengan pembahasan tipe dan dampak dari mutasi. Mutasi DNA dapat dibedakan menjadi 3 tipe. Yang pertama adalah substitusi, yang kedua adalah delesi, dan yang ketiga adalah insersi. Mutasi DNA yang terjadi pada makhluk hidup dapat memberikan dampak, dan dampak ini dapat kita bedakan menjadi 4 kategori: frame-shift mutations, silent mutations, missense mutations, dan nonsense mutations. Mari kita bahas satu persatu. Kita mulai pembahasan dengan tipe mutasi DNA. Tipe mutasi DNA dibagi menjadi 3, yakni substitusi, delesi, dan insersi. Kita mulai pembahasan dengan substitusi. Perubahan DNA substitusi adalah tipe perubahan karena adanya penggantian basa nukleotida pada DNA. Kalau saya punya DNA normal dengan urutan berikut, ATG, CCA, TTG, CGG, TCA. Ketika DNA normal ini mengalami substitusi, maka bisa berubah menjadi demikian: ATT, CCA, TTG, dan seterusnya. Ada perubahan dari awalnya G menjadi T. Awalnya adalah guanin menjadi timin. Perubahan DNA tipe substitusi ini dapat kita bedakan kembali menjadi 2 hal. Yang pertama adalah transisi, dan yang kedua adalah transversi. Untuk mempermudah mengingatnya, trik ini bisa kita gunakan. Transisi, C diubah oleh C, sedangkan satunya transversi, ver diubah menjadi C. Sehingga dengan kata lain, transisi ini adalah perubahan dari golongan yang sama, sedangkan transversi adalah penggolongan yang berbeda. Ketika transisi, maka golongannya sama. Purin diganti dengan purin, atau pirimidin diganti dengan pirimidin. Berbeda dengan transversi, purin diganti dengan pirimidin, dan sebaliknya, pirimidin diganti oleh purin. Pada kehidupan sehari-hari, contoh mutasi dari substitusi misalnya, identifikasi mutasi pada pembawa sifat thalassemia beta, wild type-nya adalah T, sedangkan kondisi heterozigotnya adalah T dan C, pada bagian yang diberikan tanda merah. Kasus lain misalnya, adanya mutasi penyebab kelainan sickle cell anemia, yang awalnya dia adalah adenin diganti menjadi timin. Perubahan ini menyebabkan eritrosit yang awalnya berbentuk bulat bikonkav menjadi berbentuk seperti bulan sabit. Kita lanjutkan ke pembahasan tipe mutasi DNA yang kedua, yakni delesi. Delesi terjadi karena adanya basa nukleotida yang hilang atau terhapuskan.
Ketika saya punya DNA normal dengan urutan berikut ATG, CCA, dan seterusnya, adanya DNA dengan delesi adalah hilangnya adenin pada ujung DNA tersebut. Sedangkan tipe mutasi DNA yang ketiga adalah insersi. Insersi terjadi apabila ada penyisipan atau penambahan basa nukleotida pada DNA. Ketika ada DNA normal seperti ini, contoh peristiwa insersi adalah adanya penyisipan C pada basa nukleotida ketiga. Awalnya adalah ATGCC menjadi ATCGCC. Dari ketiga tipe mutasi DNA tersebut dapat memberikan dampak. Dan dampak mutasi DNA dapat kita klasifikasikan menjadi 4 hal, yaitu frame-shift mutations, silence mutations, missense mutations, dan nonsense mutations. Dampak mutasi ini dapat diartikan secara sederhana sebagai berikut. Frame-shift mutations adalah mutasi yang menyebabkan adanya pergeseran rangka baca. Silence mutations, meskipun terjadi mutasi, tapi tidak mengubah asam amino yang diproduksi. Sedangkan missense mutations, mutasi yang terjadi akan mengubah asam amino yang terbentuk. Dan yang terakhir, nonsense mutations akan mengubah menjadi stop codon. Frame-shift mutations dapat disebabkan karena peristiwa delesi dan insersi. Sedangkan substitusi akan memberikan dampak berupa silence mutations atau missense atau nonsense mutations. Contoh berikut dapat membantu kita untuk memahami bagaimana frame-shift mutations itu terjadi. Urutan DNA paling atas adalah DNA normal. Ada 6 kodon di situ yang diikuti dengan nama-nama asam amino yang akan dibentuknya. Frame-shift mutations pada baris kedua disebabkan karena adanya delesi. Delesi yang terjadi adalah pada kodon kedua, di mana harusnya GGC, C-nya hilang. Maka ada pergeseran di situ. Dia mengambil dari kodon selanjutnya, sehingga GCT. Frame-shift mutations ini akan berakibat DNA tersebut akan mengkode 5 asam amino saja dengan sisa 2 basa nukleotida. Sedangkan pada bagian bawah ada pergeseran rangka baca karena ada insersi sitosin. Sehingga pada kodon ketiga yang harusnya TGC di situ dimulai dengan CTG. Frame-shift mutations yang disebabkan karena ada insersi ini tetap akan memproduksi 6 macam asam amino, tetapi asam amino yang diproduksi berbeda. Dan pada frame-shift mutations insersi ini, dia akan menyisakan 1 basa nukleotida. Selanjutnya, bagaimana dengan silence, missense, dan nonsense mutations? Semoga diagram berikut bisa memberikan penjelasan lebih dari bagaimana silence, nonsense, dan missense. Bagian atas adalah DNA normal yang akan mengkode 6 asam amino. Silence mutations terjadi di kodon kedua, di mana C berubah menjadi T. Tetapi perubahan ini tidak menyebabkan apa-apa karena tetap akan mengkode asam amino yang sama, yaitu alanin. Lalu bagaimana dengan nonsense? Dampak nonsense ini bisa kita lihat pada kodon ketiga. Awalnya TGC, dia berubah menjadi TGA. TGA ini nanti akan membentuk stop codon, sehingga terhentilah proses sintesis proteinnya. Yang awalnya akan membentuk 6 asam amino, di sini akan berhenti dan hanya membentuk 2 asam amino saja. Terakhir, dampak missense. Di sini kita lihat pada kodon ketiga yang awalnya TGC berubah menjadi GGC. TGC ini awalnya mengkode cysteine menjadi GGC yang mengkode arginin. Silence mutations berubah DNA-nya tetapi proteinnya tetap sama, awalnya kuning menjadi kuning.
Nonsense mutations berubah DNA-nya dan lampu merah yang terbentuk, stop, gak boleh jalan lagi. Dan yang terakhir, missense, awalnya kuning, kemudian menjadi biru. Nah, ini tadi penjelasan terkait mutasi DNA. Semoga penjelasan tadi dapat menambah wawasan kita semua terkait mutasi DNA. Apabila ada pertanyaan atau saran untuk Rumah Biologi Indonesia, jangan lupa tinggalkan jejak kalian di komentar. Akhirnya, terima kasih telah mengunjungi Rumah Biologi Indonesia. Sampai jumpa pada episode selanjutnya.